Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu birrul Nah, kita ulangi. Babu birril bab berbuat baik kepada ibu. Nanti akan datang bab birril ab, bab berbuat baik kepada bapak. Sini beliau mengurutkan susunan bab sesuai dengan apa yang datang pada hadis nantinya, bahwa berbuat baik kepada ibu lebih diutamakan dibanding bapak. Nah, berbuat baik kepada ibu 3 kali lipat lebih di atas berbuat baik kepada bapak. Nah, An Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi an jaddih, dari bapaknya, dari kakeknya. Bukankah yang demikian ini mubham, tidak diketahui ya Syu'bah? Kenapa dimasukkan dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad? Di sini jadi bapaknya kedua bisa segera kenapa itu yang berbapaknya belum hakim, dan bapaknya hakim ini merupakan dari sahabat. Sahabat walaupun tidak di Kak, siapa sahabat ini? Siapa kakeknya? Loh. Dari mana kita tahu dia sahabat? Dia menanyakan kepada Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Baik, labas. Bahz bin Hakim dari bapaknya Hakim. Dari kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin As. Nah, jadi sanadnya di sini tidak ada kemubhaman, yakni ketidakjelasan. Jelas semua rawinya. Bahz bin Hakim dari bapaknya Hakim. Ya. Dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As. Sebetulnya kakeknya ini adalah kakek yang jauh. Ini sebelumnya ada lagi. Tapi bapaknya bertemu dengan kakeknya Abdullah bin Amr
bin As. Baik. Ini adalah sanad atau silsilah sanad yang hasan, dihasankan oleh ahlul ilm. Sehingga kita lihat di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Qala ummat, beliau berkata ibumu. Kenapa dinasabkan di sini? Apa kedudukannya dalam i'rab? Pak Ubadah? Kenapa tidak dinyatakan ummu? Maf'ul apa? Nah, makanya harus diperjelas. Saya khawatir tadi keliru. Arwah. Apa kedudukannya? Mana fi'ilnya? Hah? Subhanallah. La. Muftah. Apa kedudukannya? Mana fi'ilnya? Fi'ilnya mahdzuf, takdiruhu. Naam. Birra ummat. Birra. Fi'il amr. Ya. Takdirnya adalah fi'il amr birra. Karena dia bertanya, ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Kata beliau, ummat. Artinya, birra ummat. Berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Qultu. Kemudian aku bertanya, man abarru? Kemudian siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Qala ummat. Beliau menjawab, ibumu. Birra ummat. Berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Qultu, aku bertanya kembali, man abarru? Siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Qala ummat. Beliau menjawab, ibumu. Artinya birra ummat. Berbuat baiklah kepada ibumu. 3 kali sudah. Iya. Ibu. Qultu man abarru? Kemudian aku bertanya, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Qala abak. Baru beliau menjawab, bapakmu. Summal aqrab fal aqrab. Kemudian yang dekat, kemudian yang lebih dekat. Hadis ini hasan. Di dalam Al-Irwa bisa dilihat pada nomor hadis 829. Demikian pula hadis 2232. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi pada kitab Al-Bir wa Silah, bab ma jaa'a fi birril walidain, bab mengenai perkara yang datang dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Sungguhnya hadis ini yang semakna datang dalam As-Sahihain. Pada lafaz As-Sahihain, naam, bunyinya ummat, summa ummat, summa ummat, summa abad. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Sebanyak 3 kali. Summa abad, kemudian bapakmu. Bapak hanya sekali. Kemudian kata beliau, summa adna ka adnat. Summa adna ka adnat. Kemudian yang paling dekat kepadamu dan yang paling dekat kepadamu. Nah,
Hadis ini tentunya menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun kepada kepada ibu, lebih daripada bapak, sebanyak 3 kali lipat. Karena beliau menyatakan, ummat, tumma ummat, tumma ummat. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian yang keempat baru abad, bapakmu. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah mengenai masalah ini, qala al-ulama, berkata al-ulama, wa sababu taqdimil sebab dikedepankannya ibu, kasratu ta'abiha alaih, karena ibu itu banyak capeknya atas si anak, wa syafaqatiha, dan banyak kasih sayangnya terhadap anak, wa khidmatiha, dan banyak bantuannya terhadap si anak, pelayanannya terhadap si anak, wa mu'anat al-masyar, dan juga dia telah menghadapi kesulitan-kesulitan fi hamlihi, ketika mengandungnya, summa wat'i, kemudian ketika melahirkannya, summa irwa'ih, kemudian menyusuinya, summa tarbiyatih, kemudian mendidiknya, wa khidmatihi wa tamririh, kemudian melayaninya dan merawatnya, wa ghairu dzalik, dan yang selain itu. Jadi terlalu banyak kebaikan ibu. Nah, sehingga berbuat baik kepada ibu 3 kali lipat di atas berbuat baik kepada bapak. Nah, sungguhnya kalau kita bandingkan antara ibu dengan bapak, ada 3 kebaikan ibu yang tidak dimiliki bapak, sehingga dilipatkan 3 kali lipat. Pertama, kesusahan dan kepayahan ketika mengandung. Kedua, ketika melahirkan. Yang ketiga, ketika menyusui. 3 hal ini tidak dimiliki oleh bapak. Tapi antara ibu dengan bapak sama dalam hal apa? Mendidik. Nah, mengasuh, membesarkan. Baik. Maka untuk bapak 1, untuk ibu 3 di atasnya. Karena ini kesusahan yang dialami oleh ibu dan tidak dimiliki oleh bapak. Sungguhnya hal yang demikian telah diisyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada seorang insan untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Kemudian kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya di atas kelemahan, yang berganda. Nah, wasitaluhu fi amain, kemudian ibunya telah menyapihnya dalam 2 tahun. Berarti coba lihat, disuruh untuk berbuat baik kepada bapak dan ibu, karena keduanya sama dalam hal mendidik, mengasuh, membesarkan. Tapi ibu disendirikan oleh Allah dalam masalah mengandung, kemudian menyapih. Tentunya sebelum menyapih ada melahirkan, kemudian juga menyusui. Ini yang tidak dimiliki oleh bapak. Dan beratnya melahirkan, insya Allah masing-masing kita tahu. Ya. Apalagi yang qaribu yang baru saja mengalami. Melihat bagaimana beratnya melahirkan.
Nah, belum lagi beratnya menyusui. Baik, kita ulangi, beratnya mengandung. Berat sekian kilogram dibawa sana kemari. Luar biasa. Nah, kalau kita lihat bagaimana beratnya ibu ketika mengandung. Bukan hanya sekedar membawa berat badan yang bertambah, tetapi juga terkadang pusing, terkadang muntah, terkadang ini, terkadang itu. Nah, kemudian melahirkan. Kemudian setelahnya menyusui. Nah, sebahagian ibu karena menyusui anaknya sampai dia kurus atau kurang kesehatan badannya. Nah, dan ini semua tidak dialami oleh seorang bapak, seorang ab. Oleh karena itulah, berbuat baik kepada ibu dilebihkan 3 kali lipat di atas bapak. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Battal, dinukilkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Baik. Yang bisa diambil faedah dari hadis ini, bahwa al-um kebaikannya terhadap anak melebihi al-ab, melebihi bapak. Dari 3 sisi yang telah kita sebutkan. Nah, sehingga birrul melebihi kepada birrul melebihi birrul ab karena sebab yang telah kita sebutkan. Baik. Kemudian seperti hadis yang lalu, bahwa dalam hadis ini menunjukkan boleh seorang bertanya beberapa pertanyaan dalam satu majlis. Nah, karena pernyataannya man abarru, kemudian dia ulangi man abarru, kemudian dia ulangi man abarru sampai 4 kali. Bolehnya mengumpulkan beberapa pertanyaan dalam satu majlis. Nah, kemudian termasuk faedah dari hadis ini bahwa as-sahabah radhiyallahu anhum sangat antusias untuk mengerti tentang hak-hak yang perlu dia tunaikan. Nah, sehingga bertanya, ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, siapa yang perlu aku berbuat baik kepadanya? Baik. Ini menunjukkan mereka sangat antusias untuk mengetahui hal-hal yang dia bisa memenuhi haknya. Baik. Dan juga masih satu jalan bahwa dalam hadis ini menunjukkan as-sahabah radhiyallahu anhum sangat antusias alal khair, bersegera kepada kebaikan. Nah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Juga dalam hadis ini menunjukkan soal ahli ilm, bertanya kepada orang yang tahu fi umuriddin, dalam urusan-urusan agama, atau fi abwabil khair,
pada pintu-pintu kebaikan. Nah, bertanya sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa seorang di samping berbuat baik kepada ibunya yang terutama, kemudian kepada bapaknya, setelah ibunya, selanjutnya kepada karib kerabatnya yang paling terdekat. Nah, menyambungkan tali silaturahim dan berbuat baik kepada mereka. Al-aqrab fal-aqrab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat as-sahihain, adna ka adna, yang paling dekat kepadamu kemudian yang paling dekat. Maka kerabat kita yang paling dekat dengan kita, hubungan kekerabatannya itulah paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Paling berhak untuk kita sambungkan tali silaturahim. Nah, barangkali kita banyak melakukan taksir, yakni kekurangan dalam masalah ini. Padahal ini termasuk amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik, menyambungkan tali silaturahim, banyak jalannya. Mengirim surat, menelpon, ziarah, memberi hadiah. Kemudian memberikan bantuan apa yang kita bisa, baik harta atau tenaga, atau memudahkan urusannya. Al-muhim, yang demikian ini adalah perkara yang baik, selama tidak ada maksiat di dalamnya. Memang ini nepotisme, tapi nepotisme yang dianjurkan dalam Islam. Nah, sampai dalam masalah sedekah, mana yang lebih utama, kita sedekah kepada orang lain atau karib kerabat kita yang dekat? Karib kerabat kita yang dekat yang lebih utama. Nah, makanya Abu Talhah radhiyallahu anhu, bapak tiri dari Anas bin Malik, ketika akan mensedekahkan kebunnya yang paling dia cintai dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan Abu Talhah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensedekahkannya kepada karib kerabatnya. Bukan kepada orang lain, tapi kepada karib kerabatnya. Karena ulul arham lebih utama untuk kita kedepankan. Karib kerabat. Nah, makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat. Semakin dekat hubungan kekerabatannya dengan kita, semakin berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, menyambungkan tali silaturahim. Nah, pernah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana aku menyambungkan tali silaturahim dengannya sementara dia memutuskannya?" Naam. Kemudian dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam, menyambungkan tali silaturahim itu adalah ketika diputuskan. Artinya, kalau dia berbuat baik kemudian kita balasi kebaikannya, ini hal yang wajar biasa. Tapi ketika dia memutuskannya kemudian kita sambung, itulah namanya menyambungkan tali silaturahim. Nah, dia berpaling dari kita, dia meninggalkan kita karena satu sebab dari sebab-sebab yang ada, kemudian kita menyambungkannya, maka itulah yang disebut dengan silaturahim. Nah, menyambungkan tali rahim dengan karib kerabat. Baik. Maka menjaga hubungan baik dengan al-aqriba, karib kerabat kita, adalah perkara yang dianjurkan di dalam al-Islam. Bukan saja kepada ibu bapa, tetapi juga kepada
karib kerabat, sanak famili. Nah, tapi tentunya di luar bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, adapun dalam hal maksiat tidak boleh kita membantunya. Baik. Nah, pihak ibu atau pihak bapak? Yang pihak bapak lebih dekat. Yang pihak bapak lebih dekat daripada yang dari pihak ibu. Walaupun kedua-duanya adalah akriba, yakni karib kerabat. Oleh sebab itu, dalam masalah waris banyak yang dari pihak bapak. Sedangkan yang dari pihak ibu, mereka adalah zawul arham istilahnya. Zawul arham. Mereka tidak mendapatkan, banyak dari mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, beda yang dari pihak bapak. Baik. Nah, sebagai contoh misalnya, paman dari pihak bapak termasuk yang berhak mendapatkan warisan kalau tidak ada laki-laki yang selainnya. Dia mengambil harta warisan yang lebih daripada harta-harta warisan yang telah diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan kadar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, misalnya ada anak, beberapa orang anak, kemudian ibu dan seterusnya. Al-muhim, kalau sudah diserahkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan harta warisan yang bahagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran, kemudian harta itu masih ada lebihnya, yang berhak adalah al-asabah, yaitu laki-laki yang paling dekat hubungannya, anak. Kalau tidak ada anak laki-laki maka paman. Nah, pertama paman kandung, terutama paman dari bapak. Nah, paman dari bapak. Sedangkan paman dari ibu tidak mendapatkan bahagian apa-apa karena dia termasuk dari zawu al-arham. Nah, baik. Maka yang dari bapak ini banyak lebih dekat dibanding yang dari ibu. Al-muhim, dalam masalah ini seorang perlu melihat kepada karib kerabatnya yang dekat diutamakan daripada yang lebih jauh. Al-aqrab fal-aqrab. Baik. Paman dari bapak apa istilahnya? Al-am. Kalau paman dari ibu, al-khal. Maka dalam masalah waris, al-am itu mewarisi. Ada kesempatannya dia mewarisi. Kalau tidak ada laki-laki lain yang paling berhak untuk mewarisi harta sisa itu, maka paman ketika dia ada, dia yang paling berhak mengambilnya. Naam, demikian pula anak paman dari bapak, ibnu am istilahnya. Tapi kalau khal tidak ada hak, dia min zalil arham, dibelakangkan karena dia dari pihak ibu. Demikian pula dengan anaknya, tidak mewarisi. Mafhum? Wallahu alam. Al-zahir dari pihak bapak banyak di antara mereka yang berhak untuk mewarisi, tidak demikian keadaannya dari pihak ibu. Nah, sehingga hubungan kekerabatan mereka lebih dekat dibanding yang lainnya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Abdullah bin Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma
annahu atahu rajulun. Faqala sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang ingin saya ingatkan lagi untuk menguatkan bahwa saudara dari pihak bapak lebih dekat. Yaitu ketika masalah perwalian bagi seorang wanita. Saudara-saudaranya dari pihak bapak itu lebih aula daripada saudara-saudaranya dari pihak ibu. Saudara-saudaranya dari pihak bapak, misalnya saudara laki-laki satu ayah, atau pamannya dari bapak, atau yang selanjutnya mereka lebih berhak untuk menjadi wali. Sedangkan yang dari pihak ibu, saudara laki-lakinya seibu atau pamannya seibu, mereka sama sekali tidak punya hak untuk menjadi wali. Yang dari arah ibu tidak berhak untuk menjadi wali. Yang berhak menjadi wali bagi seorang wanita ketika tidak ada bapaknya adalah dari arah bapaknya, saudara dari arah bapaknya, kakek dari bapaknya, yaitu bapak dari bapaknya, atau saudara seayah atau paman dari arah bapak. Adapun kakek dari ibu atau saudara seibu atau paman dari arah ibu, semua mereka tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Al-muhim yang dari bapak lebih dekat daripada yang dari ibu. Qala an Ibnu Abbas annahu atahu rajulun, dari Abdullah bin Abbas bahwa seorang laki-laki datang kepada beliau, yakni kepada Abdullah bin Abbas. Faqala, maka orang ini bertanya, atau orang ini berkata, inni khatabtu imra'atan, aku mengkhitbah seorang wanita. Mengkhitbah yakni melamar seorang wanita. Fa'abat, maka wanita itu enggan. Antankihani, untuk menikah denganku. Wa khatabaha ghairi, lalu yang selainku melamarnya. Fa'ahabbat antankihahu, dan dia suka untuk menikah dengan yang selainku itu. Faghirtu 'alaiha, maka aku cemburu atasnya. Faqataltuha, maka aku membunuh wanita tersebut. Bagaimana dia mau dengan laki-laki lain sama aku nggak mau? Akhirnya bunuh. Allah musta'an. Fahalli min taubah, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk taubah? Qala, jawaban Abdullah bin Abbas, ummuka hayyah, ibumu masih hidup. Asal pertanyaan ini kelengkapannya ummuka, jadi ada harful istifham, yaitu hamzah. Ummuka hayyah itu asalnya. Apakah ibumu hidup? Tapi harful istifhamnya di sini dibuang. Qala la, dia menjawab tidak. Qala tub ila Allah azza wa jal, kata Abdullah bin Abbas, bertobatlah engkau kepada Allah azza wa jal, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan apa yang engkau mampu. Qala Atha bin Yasar, berkata Atha bin Yasar, yakni muridnya Abdullah bin Abbas, fadhahabtu, maka aku pun pergi, yakni pergi menemui Abdullah bin Abbas. Fasa'altu bin Abbas, lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas,
lima sa'altahu an hayati ummih? Kenapa engkau bertanya kepadanya tentang kehidupan ibunya? Yani apakah ibunya masih hidup? Faqala, maka jawaban Abdullah bin Abbas, inni la a'lam, sungguhnya aku tidak tahu, amalan, sebuah amal, aqrabu ila Allah azza wa jal, yang lebih mendekatkan kepada Allah azza wa jal, min birril walidah, daripada berbuat baik kepada seorang ibu. Nah, menunjukkan betapa besarnya perbuatan baik kepada seorang ibu. Abdullah bin Abbas seorang yang faqih. Mana yang lebih faqih? Dia atau bapaknya? Siapa yang jawab? Salim. Nah, Abdullah bin Abbas. Dia yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu at-ta'wil, Allahumma faqihhu fid din, wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang masalah agama dan ajari dia mengenai ta'wil, yakni mengenai tafsir Al-Qur'an. Nah, maka peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas ini menjadi seorang yang faqih terhadap agama dan mufassir, seorang ahli tafsir. Nah, adapun tafsir yang dikumpulkan dari penafsiran Ibni Abbas yang kemudian dijadikan sebuah kitab, judulnya kalau tidak salah An-Nurul Muktabas min Tafsir Ibni Abbas. Nah, itu banyak periwayatannya yang lemah dari Ibni Abbas. Nah, baik, Abdullah bin Abbas ini yang dahulu semasa sahabat kibar, para sahabat yang besar masih hidup, berkeliling untuk mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia diremehkan oleh sahabat Ansari lainnya. Ketika diajak oleh Ibnu Abbas, mari kita bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mumpung mereka masih hidup. Nah, kata dia, ya Ibnu Abbas, apakah engkau lihat bahwa manusia akan bertanya kepadamu, sementara banyak para sahabat besar yang bisa menjadi rujukan untuk bertanya? Mereka masih hidup. Kemudian ditinggalkan oleh Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas tetap saja bertanya kepada para sahabat itu, mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi mereka satu persatu, mengetuk rumahnya, bahkan beliau rela untuk tidur di depan pintu rumah seorang sahabi ketika hanya ingin mendapatkan satu hadis, menanti sampai sahabi tersebut keluar. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas berjalan seperti ini sampai para sahabat besar ini meninggal. Nah, mereka sudah meninggal. Kemudian, tidak ada lagi di kalangan kaum muslimin kecuali sahabat-sahabat sigar yang dahulu dianggap kecil, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As dan yang selainnya, Abdullah bin Zubair. Baik, ini sahabat-sahabat yang dulu dianggap kecil. Tapi sekarang ketika tidak adanya as-sahabat al-kibar, sahabat-sahabat yang besar, kepada siapa manusia akan bertanya? Apakah akan bertanya kepada sahabat-sahabat besar itu ke dalam kuburan mereka? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali. Atau mereka akan pergi bertanya kepada ini tadi, sahabat-sahabat yang dulunya kecil. Nah, tentu mereka akan bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Maka datang masanya, perputaran waktu yang kemudian manusia membutuhkan Abdullah bin Abbas. Mereka berkumpul, mereka bertanya, merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Di sanalah baru Al-Ansari mengetahui bagaimana pentingnya perbuatan Abdullah bin Abbas di masa lampau. Dia yang ternyata mewarisi ilmu mereka. Nah, wallahi, kata sahabat Ansari ini, hadzal fata, anak muda ini ternyata aqal minni, lebih berakal daripada aku.
Kenapa? Karena dahulu anak ini tidak peduli sama orang, sudahlah biar orang lalai dengan kesibukan mereka, tapi dia bertanya kepada para sahabat, mendatangi mereka satu persatu. Setelah tidak adanya mereka, yang dahulu dia tidak ditanya dan dianggap kecil, sekarang dia yang menjadi rujukan untuk bertanya, dia menjadi orang besar. Nah, makanya kata Ibnu Abbas, "Na'am, al-yaum antum sigaru qaum wa satakununa ghadan sibaru qaum." Sekarang kalian adalah orang-orang kecil, nanti suatu saat kalian akan menjadi orang-orang besar. Ini apabila orang tersebut mempersiapkan dirinya dengan senjata al-ilm, dia yang akan menjadi rujukan. Sebab orang-orang besar itu, para ulama, tidak akan tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Nah, butuh ada orang yang mewarisi ilmu mereka. Akan ada datang waktunya nanti terjadi perubahan masa, ganti generasi. Nah, maka saat itulah orang-orang yang tadi tidak ditanya, yang tadi tidak menjadi rujukan, yang tadi mungkin dipandang dengan sebelah mata, menjadi rujukan tempat bertanya. Tatkala dia memiliki al-ilm. Ini Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah bin Abbas ini termasuk salah seorang sahabi yang sahabatnya lebih daripada 1000 hadis. Nah, Abdullah bin Abbas. Baik.